Puji Tuhan, selamat ketemu lagi. Minggu lalu saya menyampaikan firman, sekarang saya menyampaikan firman. Selain yang kemarin kami berdua berangkat ke Adelaide untuk menghadiri retreat para hamba-hamba Tuhan Gereja Indonesia se-Australia. Dan Jumat kemarin kami tiba, kemarin Sabtu sepanjang hari hujan sangat deras. Dan puji Tuhan hari ini cuacanya baik. Karena Tuhan kita amat sangat baik, amin. Nah, puji Tuhan, sekali lagi, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan mari kita bukan cuma menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bulan Juni, welcome to winter. Makin lama makin dingin ya, mulai sudah pakai baju-baju hangat dan saya percaya bahwa di dalam kehangatan kasih Tuhan, baju hangat kita nggak kepake. Ya, nah. Bulan Juni kita mempunyai tema Godfidence in Influence. Setiap kali saya berkhotbah saya berusaha untuk mengikuti arahan dari Bapak Gembala Senior kita. Seluruh gereja Rock mempunyai tema tiap bulan dan tiap bulan berganti. Dan Godfidence Influence ini yang akan menjadi topik kita selama bulan Juni. Nah, sebelum kami lupa, kami juga akan pamit lagi. Bukan high flyer, tetapi nanti hari Kamis kami akan terbang ke Denpasar untuk melayani pernikahan dan sekaligus melayani beberapa pelayanan di Denpasar. Lalu kami juga akan ke Jakarta, kangen cucu. Ya, sudah berapa bulan, setengah tahun nggak ketemu. Jadi nanti 3-4 hari kami ada di Jakarta. Selain untuk melihat cucu, juga untuk treatment tuh, saudara, memanjakan tubuh, lutut yang sakit disuntik oksigen, badan yang pegel dipijit dan lain sebagainya, supaya nanti pulang lebih segar lagi dan kita akan merayakan ulang tahun kita bulan Agustus. Dan saya sudah deal dengan Bapak Gembala Senior kita, catat akhir Agustus beliau datang, tetapi kita akan merayakan ulang tahun kita adalah tanggal 1 September atau 2 September, hari Minggu pertama September. Kita akan merayakan ulang tahun yang ke-28. Ya, tolong dicatat itu sehingga kita bisa menghadiri bersama. Oke, nah sekarang keyakinan di dalam Allah yang sangat setia. Ini judul khotbah saya berjudul keyakinan di dalam Allah yang sangat setia. Saya ambil dari Godfidence, keyakinan di dalam Tuhan. Confidence adalah keyakinan, tetapi Godfidence adalah keyakinan. Nah, saya berulang-ulang mengatakan bahwa saya tidak akan menekankan kepada influence-nya, karena pada waktu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka firman Tuhan, kuasa Tuhan akan menginfluence hidup kita. Pada waktu kita diinfluence oleh Tuhan, hidup kita terjadi perubahan, maka orang sekitar kita akan melihat itu, otomatis hidup kita akan menginfluence orang-orang di sekitar kita. Jangan ditekankan kamu harus jadi influence, nanti lama-lama kita mengambil profesi menjadi influencer. Ya, banyak sekarang influencer di media-media sosial. Dan untuk mempengaruhi orang, padahal Tuhan mau biarlah kuasa dan kasih karunia Tuhan lewat firman dan kuasa Roh Kudusnya menginfluence hidup kita, merubah hidup kita dan menjadikan kita baru. Nah, ayat utama kita Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita baca yang terakhir yuk, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jemaat yang saya kasihi, firman ini
banyak di-abuse oleh kita sebagai orang Kristen. Memakai ayat ini kita berkata bahwa kita sanggup melakukan apapun, tetapi khususnya seringkali menuju kepada apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kamu pengen pasti minta, doakan terjadi. Nah, ayat ini sering di-abuse dengan pemakaian yang seperti ini. Tetapi sesungguhnya yang Paulus katakan dalam ayat ini tidak demikian. Makanya saya berkata ayat yang terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara ini jangan diganti dengan hanya apa yang kau inginkan. Kesuksesanmu, kesehatanmu, kesembuhanmu, berkatmu, keadaan baikmu, itu cuma satu sisi. Kalau itu terus ditekankan, maka kata segala perkaranya tidak cocok. Nah, sebetulnya yang Paul katakan, saya kutip dalam satu kutipan bahasa Inggris, I have been through many difficulties in life. I have experienced poverty. I know what it's mean to sleep in cold, concrete dungeons. I know what it's feel like to be in it. I went through many hardship, but I also know that it means to have plenty. In whatever situation, I have learned to be content. I can do all things to Christ who strengthens me. I can do through Christ. I can do all things to Christ who strengthens me. Itu artinya ada masa kita diangkat, ada masa bukan digejretin, tetapi ada masa kita hidup dalam lembah-lembah kekelaman. Ada masanya doa kita sangat cespleng, cepat dijawab. Tapi ada masanya doa kita tunggu bertahun-tahun belum dijawab. Ada masanya begitu kita berdoa langsung sembuh. Ada masanya sudah 10 tahun kita berdoa belum sembuh. Dan inilah yang sebetulnya yang Paulus katakan. Ada masanya kita pengen beli mobil baru, diberkati, tiba-tiba ada proyek besar. Ada masanya kita pengen beli sandal jepit, mesti menuntut. Ya, Paul is saying that's all things. Ada ups, ada down. Nah, jangan pernah berpikir pada waktu ups kita sangat oke di hadapan Tuhan. Lalu pada waktu down Tuhan sedang condemn kita. Tuhan sedang kutuk kita, Tuhan sedang meninggalkan kita. No, ayat ini buktinya. Bukan cuman circumstance yang membuktikan penyertaan Tuhan. Tetapi apapun keadaanmu, Tuhan menyertaimu. Apapun keadaanmu. Paul is a free man. Paulus adalah seorang yang sangat bebas. Saudara, Paulus adalah orang yang sangat luar biasa mengerti. Kalau kita mengancam Paulus dan mati bagi dia adalah keuntungan. Kalau kita berkata kepada dia tinggalkan Paulus, hidup dalam sendiri. Dia hidup sendiri, dia bilang apa? To life is Christ. Kalau kita ancam Paulus berhenti untuk berkhotbah, dia akan dimasukkan ke penjara. Dia akan berkata apa? Oke, semua petugas penjara akan aku jadikan anak Tuhan. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa dalam segala perkara Tuhan menyertai dia. Jangan pada waktu di penjara kita nangis, Bombay, India, New Delhi dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu kita dalam keadaan diberkati, kita menari-nari. Dan pada waktu kita dalam keadaan susah, enggak pelayanan dulu dah, Tuhan lagi bikin saya susah. Saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan inilah yang Paulus katakan sesungguhnya. Kata kesetiaan berasal dari bahasa Inggris, faithfulness. Yang berasal dari dua kata, faith and full. Betul? Faith artinya adalah iman, full artinya melimpah. Berarti orang yang faithful adalah orang yang punya iman dan imannya tidak abal-abal. Imannya adalah iman yang benar di dalam Tuhan. Maka pada waktu kita beriman di dalam Tuhan dengan benar, maka kita bisa faithful. Tangkap enggak? Jadi kata faithful adalah
kesetiaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hanya bisa faithful, tambahin nes, kesetiaan dengan kata kerja di depan, kesetiaan. Kita hanya bisa setia pada waktu kita punya iman di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang setia. Karena Dia adalah Allah yang setia. Jati diri kesetiaan Dia itu akan ditransferkan kepada kita. Tuhan kita adalah sebuah pribadi yang sangat setia. Dia setia kepada firman yang diucapkannya. Dia setia kepada karakter pribadinya. Tapi dengar, jangan loncat. Dia setia kepada kita makhluk ciptaannya. My goodness. Dia menciptakan saudara dan saya tidak dalam keadaan lagi iseng, lagi bengong. Gue lagi nganggur nih, tiba-tiba iseng keluarlah Samuel Yusuf. Enggak. Tetapi dia menciptakan kita dengan satu purpose, dengan satu tujuan. Dan dia berjanji dengan firman-Nya, dengan karunia-Nya, kuasanya. Bahwa dia akan setia kepada kita. Karena kalau kita nggak setia kepada dia, Cilaka 13, menurut pikiran manusia, tetapi semua kita pasti pernah berubah setia kepada dia. Tetapi perubahan kesetiaan kita tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan. Paulus juga berkata dalam kitab Kolose 1 ayat 15-17, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Saudara jangan confuse dengan ayat yang ke-15. Ayat ke-15 dalam kalimatnya berkata demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang lebih utama dari segala yang diciptakan, ini tidak berkenan dengan maksud bahwa Yesus adalah juga yang diciptakan. Tidak. Tetapi Dia yang menciptakan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Karena sekarang ini banyak pengajaran yang berkata, bukan sekarang, dari dulu sebetulnya. Termasuk Jehovah Witness, termasuk Mormon yang berkata Jesus is not God. Jesus adalah supreme being, malaikat yang utama. Dan dia bukan Tuhan. Nah, kalimat ini sering dibuat menjadi rancu. Dan saya mau berkata tolak semua pengajaran itu. Tidak ada sesuatu ayat 16 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Get the point? Ini loh poinnya. Nah saya membuat satu statement yang agak panjang. Tapi menurut saya ini bagus. Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan Dia berbuat sangat setia kepada firman-Nya, rencana dan perbuatannya, nubuatannya, serta kepada seluruh yang Dia sudah ciptakan, dan kesetiaan yang seperti ini sudah dirangkum menjadi satu dalam tubuh dan kehidupan Tuhan Yesus. Ini statement yang saya buat agak panjang, tetapi saya berharap memudahkan kita mengerti bahwa Yesus setia. Allah Bapa, Allah Roh Kudus setia. Kesetiaannya adalah jaminan yang sudah dinyatakan dalam satu pribadi. Bukan cuma lewat firman-Nya, bukan cuma lewat purpose dan destiny. Dan nubuatan atau rencana-rencana yang akan datang, termasuk kedatangan Dia yang kedua kali, second coming, eskatologi, rapture dan lain sebagainya. Itu pasti Dia genapi. Itu pasti Dia genapi.
Nah, Mazmur pasal 89 ayat 2, ayat 1 dan kedua berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih tahu sebelah kiri kanannya. Ngerti nggak kata selama-lamanya? Ngerti nggak kata selama-lamanya? Apa kata selamanya? Jadi kita harus mendoktrinasi diri kita. Meskipun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia. Betul nggak? Bukan saya yang membuat definisi baru. Ayat-ayat firman Tuhan ini berkata, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak terpengaruh saudara bayar perpuluhan atau tidak. Kasih setia Tuhan tidak terpengaruh saudara rajin ke gereja atau cuma rajin online. Kasih setia Tuhan tidak terpengaruh saudara ikut KM atau saudara bolos terus KM. Kasih setia Tuhan tidak terpengaruh saudara kaya atau miskin. Saudara bujangan atau saudara menikah, saudara sehat atau sakit. Kasih setia Tuhan berlaku untuk selama-lamanya, abadi dan tidak akan berubah. Walaupun musim dan cuaca, keadaan ekonomi, keadaan politik berubah, silih berganti. Kita lihat dari janji Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur, musim menuai dingin dan musim panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan membuat desain for season. Tetapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya cuma ada one season. Saudara tahu seasonnya apa? Iklim Indonesia. Loh, saya menyelidiki geografisnya, saudara. Iklim yang waktu sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, itu subtropis. Tidak ada winter, tidak ada summer, tidak ada musim gugur, tidak ada musim semi. Semuanya hijau dan bagus dan enak. Sekarang Indonesia udah terlalu panas. Tapi saya percaya musim waktu belum jatuh dalam dosa, itu sangat nyaman. Tetapi ini bukti yang saya katakan. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan membuat 4 season. Maka setiap season Tuhan setia. Demikian juga dalam season hidup saudara. Waktu Anda masih kecil, Tuhan setia. Waktu Anda remaja, Tuhan setia. Waktu Anda dewasa, Tuhan setia. Waktu Anda tua seperti saya, Tuhan setia. Walaupun physically kita nih orang tua tidak bisa dibandingkan dengan anak muda. Saya sejak umur 60 harus ngaku terang-terangan tulang-tulang udah merasa kerotokan. Saya sudah kena rematik. Saya sudah pegel linu, makanya sering duduk waktu nyanyi. Apalagi kalau naik pesawat ekonomi jarak jauh 5-6 jam ke atas. Kaki saya bengkak sampai di foto sama istri saya. Dikirim kemana-mana tuh kakinya Pak Samuel bengkak. Bukan minta duit dan jadi bisnis kelas, bukan. Dulu enggak seperti itu saudara, bukan. Tetapi keadaan tidak menunjukkan bahwa Tuhan berubah setia. Fisik kita berubah, ekonomi kita berubah. Mungkin problem rumah tangga saudara tidak menjadi lebih baik, malah menjadi worse. Itu bukan tanda Tuhan tidak setia. Tetapi engkau yang salah mengaplikasikan kehidupan firman Tuhan di dalam firman dan rumah tanggamu. Amin. Saya terus akan mendengungkan kesetiaan Tuhan sampai nanti kita akan lihat dampak dari kesetiaan Tuhan buat hidup kita. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Saudara, kalau ikat pinggang sekarang pakai gaya ya, Elvila, Hermela, apalah. Tapi kalau ikat pinggang zaman dahulu itu merupakan kelengkapan khusus bagi orang yang mau traveling. Nah di dalam pasal yang pasal ke-6 dikatakan berikat pinggangkan kebenaran.
Nah, ikat pinggang di sini bicara tentang keyakinan akan kesetiaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Saudara, Tuhan berkata kesetiaannya seperti ikat pinggang yang tetap terikat di pinggang, ready. Tuhan siap dengan segala kasih setianya untuk hidup kita, amin. Tuhan tidak pernah gak ready untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kita. He is always ready. Bilangan berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Perhatikan, saya banyak didatengin orang, Pak tolong doakan. Ini kehendak Tuhan atau bukan buat saya. Dulu waktu saya masih, dulu ya, banyak kali orang datang kepada saya nunjukin foto. Pak, ini pacar anak saya, tolong Pak doakan apakah dia calon mantu saya atau bukan. Saya tutup handphone itu, saya bilang sama dia, pertama saya bukan dukun. Kedua, saya bilang, saya nggak berdoa khusus untuk perjodohan anakmu sama ini. Ketiga, kamu yang harus berdoa, yakin gak dia dari Tuhan buat anakmu? Saudara, jangan pakai karunia dengan salah kaprah. Kesetiaan Tuhan menetapkan kita untuk memilih calon pasangan istri. Jangan minta gembalamu yang doakan. Kalau minta berkat, biar berkati gembalamu. Saudara, terlalu banyak rumah tangga yang pecah, hancur, gara-gara karena dinubuatin. Di gereja kita juga ada loh, beberapa orang yang dulu datang dalam keadaan dia ribut rumah tangganya, dia bilang apa? Om, dulu saya nikah tuh dinubuatin. Kamu gak cinta? Enggak. Loh, kok mau nikah? Ya karena dinubuatin. Hoflok. Ada. Bukan gak ada yang seperti itu. Dan ini bukan mengandalkan kesetiaan Tuhan, tapi ini menandakan kegoblokan kita. Saudara, mari kita lihat bahwa contoh, Om tolong doakan saya ini bakal dapat PR atau enggak. Banyak juga yang seperti itu. Saya berkata sederhana, aku enggak berdoa PR kamu. Saya berdoa, apakah Tuhan tempatkan kamu di sini atau tidak? Kalau Tuhan tempatkan kamu di sini, PR itu pasti enteng urusannya. Karena Tuhan yang suruh pindah dari Indonesia ke Australia, urusan PR Tuhan yang akan lengkapi. Tapi kalau keinginanmu mau pindah karena engkau pahit di Indonesia, apalagi kabur karena banyak utang gak mau bayar, dan di sini kerjaan dapat banyak enak, dan kau melakukan sesuatu yang enak, minta tolong Tuhan dapat PR. Nah itu belum tentu di granted. Kalaupun kau mau melakukannya, kau dapat dengan usahamu sendiri, dengan cara-cara yang abal-abal dan lain sebagainya. Tetapi bukan tanya Tuhan dapat PR atau tidak. Tapi tanyakan kepada Tuhan, apakah engkau pindahkan aku kemari atau tidak? Saya berdoa buat beberapa orang yang saya yakin dipindahkan Tuhan kemari. Dia berkata, saya kok susah om dapat PR. Tapi saya bilang, saya yakin kamu pasti dapat PR. Kenapa? Karena saya yakin dengan penuh bahwa kamu memang ditempatkan Tuhan di sini. Apa keyakinan om seperti itu? Dia tanya, saya bilang sederhana. Kamu dulu belum anak Tuhan. Iya. Sekarang di sini kamu anak Tuhan. Kamu sekarang di sini mengenal kebenaran Tuhan. Kamu sekarang di sini hidup dengan sungguh-sungguh penyertaan Tuhan. Iya, betul. Kalau kamu balik ke Indonesia, belum tentu om karena lingkungan saya orang yang agama lain. Nah, ini kuat poinnya, saya bilang. Kalau ini memang Tuhan memindahkan kamu kemari, lahir baru di sini, didewasakan rohani di sini, inilah caranya kesetiaan Tuhan akan membela, PR-mu pasti keluar. Saudara lihat nggak cara berpikir saya? Bukan menodong Tuhan karena kita berdoa Tuhan tolong ini, tidak. Tetapi memang karena memang Tuhan memang mendesain dia untuk pindah di sini. Contohnya dia bertumbuh dan diberkati di sini dengan kerohanian yang luar biasa. Itulah tandanya kesetiaan Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang. Dia bukan manusia yang pernah
mengingkari perkataannya. Mazmur 119 ayat 90. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Saya berkali-kali bilang kepada orang tua yang ada di sini. Don't worry about your children. Saya ditanya banyak hal. Bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya supaya anak kita takut akan Tuhan. Saya bilang sederhana, buatlah dirimu takut akan Tuhan. Dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Maka anakmu akan melihat dan dia akan mengopi kehidupanmu. Jangan haruskan anakmu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Kamu melakukan dua hal dalam kehidupanmu dengan double personality. Di depan anakmu kamu mengajarkan kebenaran, tetapi untuk hidupmu sendiri kamu tidak hidup dalam kebenaran. Are you with me? Kesetiaan Tuhan berlaku keturunan-keturunan waktu kita setia kepada Tuhan. Tuhan setia kepada kita dan kita setia kepada Dia. Anak-anak kita akan setia. Amin. Ini poin penting yang harus kita pegang. Setia. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Saya pernah konseling sebuah pernikahan. Sang suami berkata begini, saya cinta Tuhan, tapi saya sekarang tidak mencintai istri saya lagi. Karena begitu banyak hal-hal yang melukai hati saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, saya tidak percaya. Kalau kamu sangat cinta Tuhan dan cinta Tuhan ada di kamu, lalu kamu nggak bisa mencintai suamimu atau istrimu. Tuhan yang mana yang kau cintai? Halo, amin. Tuhan yang mana yang kau cintai? Oh, Bapak nggak tahu kehidupan kami seperti apa. Saya tahu. Saya tahu. Mungkin saya tidak mengalami apa yang saudara alami. Tapi disinilah letaknya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap hari. Saudara percaya God is love? Siapa yang percaya God is love? Nah, kalau God is love ada di dalam dirimu, do you have love? Nah, praktekkan love itu. Sederhana. Makanya para pasangan yang akan menikah, jangan cari pasangan di luar anak Tuhan. They don't have love. Pak, jangan ngomong ngawur. Mereka juga punya cinta. Ya, cinta macam mana pula, bah. Cinta mereka cinta yang last. Bukan cinta yang dari Tuhan. Makanya anak-anak muda, carilah jodoh, jangan didugem, carilah jodoh di gereja. Amin. Pak, stoknya terbatas, benar, tapi itu limited edition. Itu sudah terseleksi. Pak, penampilannya poles. Pak, bodinya bisa dipermak. Bawa ke Korea. Selesai urusan. Amin. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Penampilan bisa dirubah, tapi inner beauty harus dilahirkan dari dalam. Amin. Nah, sekarang saya mendefinisikan kata setiaan itu sendiri. Kata kesetiaan berasal dari faithfulness. Faithfulness dalam bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya adalah emunah. Nah, kalau saudara belajar Alkitab, emunah ini nama istri Noah. Noah punya istri namanya Emunah. Tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi di dalam sejarah banyak tertulis. Nah, emunah literally mean firm, faith, or faithful, or faithfully, or faithfulness, or faithful man. Emunah adalah kata faithful. Nah, sering diterjemahkan, kalau saya tanya saudara, ada amin? Emunah. Bahasa Ibraninya tuh emunah. Berarti ya terjadilah seperti yang kau yakini.
Jadi makanya saudara jangan gegabah mengaminkan pendeta yang lagi khotbah. Kadang-kadang pendeta juga ngawur, saudara aminin, amin. Nah, karena saudara ngikut masa banyak. Bahkan kadang-kadang kita lagi bingung, nggak tahu orang bilang amin, ikut amin gitu. Tapi di sini nggak ada kok ya. Di sini nggak ada. Di sini semuanya menyimak dengan baik, walaupun kadang-kadang menghormat saya berlebihan. Amin, terjadilah seperti itu. 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, semua doa kita, semua permintaan kita harus disejajarkan dengan keinginan Tuhan. Pada waktu ini terjadi keinginan Tuhan, firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita, dengar baik-baik. Tidak ada doamu yang tidak dijawab. Yakobus berkata, banyak doa yang tidak dijawab karena engkau berdoa untuk memuaskan nafsumu. Nah, untuk mengerti doamu dijawab atau tidak, doamu benar atau tidak, belajarlah firman. Amin. Salah satu contoh, berdoa buat orang tuamu yang belum anak Tuhan sesuai dengan firman enggak? Of course, doain mereka, pasti nanti Tuhan jamah. Kalau enggak lewat hidupmu, lewat keluargamu, lewat apapun, pasti akan Tuhan jamah. Semua doa, contoh, saudara ingin diberkati hidupnya supaya berkelimpahan, kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan bukan? Nah, yang bingung kan ngerti karena terjebak dalam perjalanan, Pak, itu kan prosperity gospel. No. Prosperity gospel itu hanya berbicara tentang keuangan. Tapi hidup diberkati bukan hanya keuangan. Tetapi Tuhan juga sangat suka memberikan berkat keuangan kepada anak-anaknya. Amin. Amin. Kok malu-malu aminnya? Ya takut nanti dimarahin sama Om Sam. Nah, saudara, janji Tuhan ya kepada seluruh firman yang Dia ucapkan. Ada ayat yang sangat terkenal di 1 Yohanes 15. Mintalah segala apa yang kamu minta maka akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa ada ayat di atasnya. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan. Pasti Bapa akan memberkatinya, akan memberikannya. Kita cuma mengambil ayat yang di bawahnya, persyaratannya kita lupa. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Ini ada persyaratannya. Firmanku tinggal di dalam kamu artinya saudara hidup berdasarkan firman Tuhan dan saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka apa yang kau minta itu bukan yang di luar kehendak Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, permintaanmu di luar kehendak Tuhan, saudara tidak hidup di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat yang keempat berkata bahwa make yourself delight in the Lord and God will give your heart desire. Buatlah dirimu bersuka cita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Nah, kita sering mengutip yang di bawahnya doang, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi saudara tidak pernah mengutip yang di atasnya, make yourself delight in the Lord. Artinya apa? Buatlah dirimu bersuka cita di dalam Tuhan, termasuk di dalam firman Tuhan, dan termasuk pada waktu disuruh bertobat, di waktu disuruh minta maaf, waktu disuruh buang kepahitan, lakukan itu semuanya, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan yang diinginkan hatimu pasti yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini poin yang penting. Kesetiaan Tuhan dibatasi dengan kafling koridor firman-Nya. Amin. Nah, sekarang ada 5 dampak kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara boleh tambahkan menjadi 100, itu urusanmu. Saya kasih 5 aja, jangan banyak-banyak. Nanti kebanyakan saudara juga tambah blenger, tambah pusing. 1,
Kesetiaan Tuhan mengusir kekhawatiran. Sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, semua keadaan hidup kita menjadi rapuh dan punya kecenderungan untuk berpikir banyak dan menjadi khawatir dalam banyak hal yang di luar jangkauan kemampuan kita untuk kita bisa menguasainya. Bahkan yang sudah hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus juga, kita masih terus bergumul untuk menang dari rasa khawatir. Ya apa ya? Kenapa kita khawatir? Sederhana. Karena kita meragukan firman Tuhan. Kenapa kita khawatir? Karena kita memandang keadaan tidak berdasarkan kacamata firman. Kita memandang keadaan berdasarkan keadaanmu sekarang, ekonomimu, kemampuanmu, kesehatanmu. Maka timbul rasa khawatir dalam diri kita. Kalau saudara memandang keadaan, baik masa kini maupun masa depan, berdasarkan firman, contohnya satu saja. Firman Tuhan berkata begini, rambut jatuh selai saja dari kepalamu, itu Tuhan tahu. Betul nggak? Yakin nggak? Kalau saudara yakin, apalagi kalau orang nipu duitmu, jangan $1 juta, $100 aja Tuhan tahu nggak? Lalu kenapa kita mesti pusing? Kenapa kita mesti khawatir? Are you with me? Iya nanti om, nggak sesederhana itu. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau saya mau berkata kepada saudara, hidup saudara didrive oleh kalau, maka kau tidak beriman kepada Tuhan. Engkau lebih percaya kepada situasi. Nah, mari kita lihat. Ibrani berkata begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Coba lihat saya sini. Jangan mencoba menggenapi janji Tuhan dengan caramu. Saya ulangi, jangan mencoba menggenapi janji Tuhan, baik secara alkitabiah maupun personal dalam diri kita, dengan caramu pribadi. Kita lihat banyak contoh, salah satunya yang paling terkenal adalah Sarah dan Abraham. Tuhan menjanjikan seorang keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi Sarah melihat dirinya sudah umur hampir 90 tahun. Dan dia sudah menunggu sekian lama, anaknya belum lahir. Dan dia sudah menopause. Tadi Ibu Marta bertanya kepada saya, Pak kenapa Tuhan kok berubah dalam perjanjian lama? Kok boleh orang menikah lebih dari satu? Saya berkata Tuhan sangat beranugerah. Dalam perjanjian lama memang boleh lebih dari satu. Wah kalau gitu enak Pak di perjanjian lama. Balik. Yang mau pakai perjanjian lama silakan. Saya nggak mau. Nah saya bawa kemari. Lalu Sarah melihat situasinya. Abraham sudah hampir umur 100. Aku udah hampir umur 90. Sudah menopause, sudah tua. Sudah nggak bergairah. Bagaimana mungkin punya anak? Maka muncullah akal manusianya. Dia berkata apa? Ini loh, ada kembang seger dari Egypt, namanya Hagar. Dia pelayanku yang setia. Tuanku Abraham, ini ambil hambaku. Lah kucing dikasih ikan asin, diemplok. Saudara, Abraham disodorin gitu sama istrinya. Dia gak mikir panjang, bener juga ya gitu loh. Gak mikir panjang, bener juga. Gue juga udah lama nih nunggu gitu loh. Saudara lihat gak? Jangan membuat cara manusiawi untuk menggenapi rencana Tuhan. Maka lahirlah. Tuh, saudara kan berkata begini kalau zaman ini. Kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, kan gak jadi anak toh Pak. Nangkep gak? Kok nggak jadi anak? Mestinya kan Tuhan biarkan nggak jadi anak. Kenapa jadi anak? Nah di sini loh, jangan ngatur Tuhan. Hukum alam, hukum manusia berkata bahwa manusia bersetubuh akan melahirkan anak dan Tuhan sengaja membuat ini lahir.
Sedangkan lahirlah Ismail dan Ismail menganiaya Ishak. Saudara perhatikan di sini. Apa yang lahir dari dagingmu menganiaya apa yang ada dari Tuhan. Saudara akan berkata, kok bisa? Bukankah Tuhan luar biasa? That's the point. Bukan karena Tuhan gak luar biasa, tetapi karena engkau sudah lebih mengutamakan yang daging daripada yang rohani. Nah, marilah dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Kalau kita sudah menunggu sekian belas tahun janji Tuhan belum terjadi, jangan ambil shortcut. Teruslah berjalan di dalam kehendak Tuhan. Teruslah berjalan dalam kehendak Tuhan. Wahyu 1 ayat 5. Dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara, kalimat pertama dikatakan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa He is a faithful. Dia berkata, aku mau mati buat kesetiaanku. Kata setia, kata saksi di situ adalah martir. Martir adalah orang yang berela mati untuk apa yang dia kerjakan, untuk apa yang dia lakukan. Dan Yesus sudah terbukti memang mati untuk firman-Nya, untuk kasih-Nya, untuk kesetiaannya bagi kita. Dan dia menekankan setia dan benar. Saudara, kita ada banyak yang setia tetapi tidak benar. Kenapa? Kita bisa yakin seyakin-yakinnya ini dari Tuhan, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Enggak ada backing daripada firman Tuhannya. Dan banyak orang-orang yang seperti ini setia, tapi kesetiaan yang bodoh. Contohnya adalah Paulus waktu jadi Saulus. Dia setia kepada agama Yahudinya. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia luar biasa setia, tapi kesetiaannya tidak benar. Menurut manusia itu benar, tetapi menurut Tuhan itu tidak benar. Karena tidak dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, apa yang benar di dalam Tuhan belum tentu benar di mata manusia. Ini kita harus mengerti dan kita harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat yang terakhir di dalam kitab Wahyu atau di dalam Alkitab juga menunjukkan bahwa perkataan Yesus adalah setia. Lalu Ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Saya kutip dalam bahasa Inggris karena ini ada kata yang sangat saya mau tekankan. And He said to me, this word are trustworthy and true. Dalam perkataan bahasa Indonesia dikatakan, perkataan ini tepat dan benar. Saya mau mengambil kata trustworthy yang hilang dari terjemahan bahasa Indonesia. This word are trustworthy. Trustworthy itu apa? Layak untuk dipercaya karena sudah terbukti kesetiaannya. Layak untuk dipercaya, trustworthy and true dan benar. And the Lord of God of the spirit of the prophet has sent his angel to show his servant that what must soon take place. Saudara, Yesus sendiri berkata bahwa aku ini setia kepada firman-Ku. Aku ini setia kepada janji-janjiku. Dan kamu bisa berharap kepada kesetiaanku dan jangan khawatir. Jadi poin pertama dari 5 adalah kesetiaan Tuhan membuang kekhawatiran kita. Senggol sebelah kiri kanannya. Dengar, jangan khawatir. Saya juga berkata kepada diri saya, jangan khawatir. Aku akan punya menantu. Oke, tuh kan saudara pasti senang. Kalau digituin saudara pasti senang. Saya pasti akan punya menantu. Jangan khawatir. Minggu lalu ada yang tanya lagi, siapa om menantunya? Pasti perempuan. Amin. Pasti perempuan, kalau laki kak, dalam nama Yesus tolak. Siapa namanya? Belum tahu. Siapa orangnya? Tunggu kesetiaan Tuhan yang akan memberikan. Amin.
Itu loh iman yang sebenarnya. Mazmur 119 ayat 89-90. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari turun-temurun, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Saudara perhatikan, 2 poin. Kesetiaan Tuhan, firman Tuhan teguh di mana? Di surga. Amin. Dengar baik-baik, setiap firman yang Tuhan berikan ada di bumi, itu sudah ada di surga lebih dahulu. Sudah established di surga. Lalu dikatakan ayat 90, kesetiaan-Mu dari turunan ke turunan, Engkau mesediakan tetap ada. Saudara, pada waktu engkau setia, Tuhan setia kepadamu, Tuhan yang sama juga akan setia kepada anak-anakmu, akan setia kepada cucu-cucumu. Amin. Gak usah khawatir akan masa depan mereka, gak usah khawatir akan kehidupan mereka. Tuhan yang sudah setia kepada hidupmu, Dia juga akan setia kepada keturunanmu. Kedua sekarang, dampak daripada kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, kesetiaan Tuhan menjanjikan jawaban yang pasti buat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 143 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, ya Tuhan dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, kesetiaan Tuhan membuat kita berseru kepada Dia dan membuat kita yakin dapat jawaban. Amin. Kalau saudara dalam bingung jawaban gimana ini, berseru kepada Tuhan dan kontekskan pergumulanmu dengan firman yang kau mengerti. Kalau kau nggak mengerti, tanya firmanmu, tanya firman Tuhan kepada gembalamu, kepada gembala KM dan lain sebagainya. Supaya ada interconnection, pergumulanmu adalah benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara bergumul minta mantu yang rohani, itu kehendak Tuhan bukan? Yes. Amin. Jadi jangan biarkan, Pak, sekarang anak-anak susah, Pak. Nanti mereka milih jodohnya sendiri, biarin. Nah, ini karena paradigmamu yang salah. Ajar mereka mengenal kebenaran firman Tuhan, buat mereka setia kepada Tuhan, maka mereka pun akan memilih jodoh mereka sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Ini paradigmanya yang benar. Jangan keadaan, Pak, kita hidup di mana? Mau hidup di mana saja. Hidup kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kesetiaan Tuhan dapat melindungi kita dari yang jahat. Poin ketiga. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba lihat saya. Saudara masuk dalam persoalan itu bukan karena Tuhan. Pertama karena kita salah. Karena kita berdosa. Tuhan tegur, Tuhan bawa kita mengalami masalah supaya kita bertobat. Yang kedua, kita dalam kebenaran, kita ketemu masalah. Bukan karena Tuhan yang memberikan pencobaan. Tetapi Tuhan mengizinkan supaya saudara diuji, supaya saudara bisa lebih baik lagi. Cuman 2, masalah terjadi dalam hidup kita karena kita salah atau karena kita sedang diuji. Amin. Jadi jangan pusing menghadapi masalah. Bahwa kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi kita dari yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 1-3. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan jangan kami terlepas dari para pengacau dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Coba lihat saya jelaskan begini. Pak, saya dulunya semangat rajin.
dompet saya berutang. Tapi itu loh Pak, saya lihat teman saya itu dulunya rajin sekali, setia sekali. Sekarang Pak murtad. Kenapa bisa begitu ya Pak? Dia tuh luar biasa Pak. Itu dulu pendeta saya Pak, begini-begini. Sekarang bercina, sekarang ini. Saudara, jangan mau digoyahkan dengan kejatuhan orang-orang yang kau pandang tadinya hebat. Jangan. 1000 orang boleh jatuh di sebelah kirimu. 10.000 orang di sebelah jatuh di kananmu. Tapi jangan biarkan itu mengusik engkau. Dan jangan juga berkata, oh, biarkan dia jatuh, gua nggak apa-apa. Itu sombong. Dua-dua poin ini keliru. Tetapi jangan terpengaruh dengan kejatuhan orang. Dan jangan juga merasa yakin bahwa engkau tidak mungkin kena masalah. Mari kita berjalan dalam kerendahan hati. Kalau ada proses, orang boleh jatuh. Kita layani. Kalau dilayani dia nggak mau, dia tetap murtad. Saudara, Yudas saja murtad. Yesus nggak bisa buat apa-apa, Yudas murtad. Amin. Lalu kenapa kita mesti terpengaruh iman kita dengan kejatuhan orang? Yang bodoh siapa? Kita. Iman kita tidak bergantung kepada kehebatan iman orang itu. Iman kita bergantung hanya kepada Yesus. Dan juga jangan bergantung kepada kehebatan dirimu, keyakinan dirimu. Aku begini, aku begini, aku begitu. Contoh di Alkitab yang seperti itu siapa? Petrus. Tuhan berkata semua orang akan nanti menyalahkan, tapi Petrus bilang tidak, aku tidak. Tapi Tuhan berkata apa? Sebelum ayam berkokok hari ini kamu 3 kali menyangkali aku. Jangan terlalu yakin dengan kehebatanmu dan jangan juga takut dengan kejatuhan orang-orang di sekitarmu. Keempat, dampak kesetiaan Tuhan bagi hidup kita yang keempat, kesetiaan Tuhan membuat kita memuji Dia. Mazmur 89 ayat 2 dan 3 atau ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Saudara, kasih setia Tuhan kita perlu ucapkan dalam hidup kita. Perlu kita deklarkan ke dalam bisnis kita, pergaulan kita, sekolah kita, rumah tangga kita. Beritahukan kepada anak-anakmu bahwa kalau kita bisa seperti ini karena kasih setia Tuhan yang luar biasa kepada kita. Saya buat statement seperti ini agak panjang juga, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kasih setia Tuhan yang Dia limpahkan kepada kita begitu luar biasa. Sehingga kita tidak bisa lagi untuk berdiam diri saja. Tetapi ada satu dorongan kuat dari dalam kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan kita setiap hari. Contoh sederhana, kalau saudara ketemu orang yang begitu baik, kaya, luar biasa berpengaruh, tapi begitu rendah hati, saudara gak usah disuruh, pasti saudara akan cerita. Wah tadi aku ketemu loh, orangnya gini. Iya apa ya? Kalau saudara belum bisa menceritakan kesetiaan Tuhan, kehebatan Tuhan kepada orang lain, maaf, saya meragukan Anda sudah ketemu dengan Tuhan yang benar setia atau tidak. Are you with me? Kalau engkau betul-betul mengalami bagaimana perjumpaan dengan Tuhan yang begitu dahsyat, nggak perlu disuruh-suruh saksikan Tuhan, nggak perlu. Kita akan berkata dengan otomatis kepada orang di sekitar kita. Sikap hidup kita akan berubah, akan menjadi kesaksian yang nyata. Orang-orang sekitar kita akan berkata, loh kamu berubah. Orang yang salah satu paling dekat dengan kami adalah Iluh. Lihat, dari seorang Bali asli penyembah berhala, papanya adalah seorang tua-tua adat desa yang akan menjadi pendeta Hindu. Tetapi dia bertobat. Hidupnya berubah. Dia dikucilkan, dia diusir dari keluarga. Dan dia tidak diperkenankan ini dan itu. Tetapi lewat itu, dia terus menyaksikan kasih Tuhan. Kebenaran Tuhan. Satu persatu, mamanya bertobat, dia baptis. Papanya bertobat, waktu papanya bertobat. Terima Tuhan, berdoa. Papanya
telepon sama Ilu, papanya minta berdoa dengan saya. Jadi saksi mata bahwa papanya bilang, Pak Samuel, saya sudah tidak lagi menyembah dewa-dewa, tapi saya menyembah Gusti Yesus. Ada satu dorongan yang kuat untuk mengaplikasikan hidup dan perkataan. Oh, dia dikucilkan waktu awal-awal, dimaki-maki, tidak boleh pulang dan lain sebagainya, diusir dari semua catatan warisan, tetapi dia tidak terima warisan. Dia sekarang memberi warisan. Sekarang tantenya, tetangganya yang sakit, yang apa semuanya panggil, tolong panggil Ilu, doain. Nah, jadi dukun dia sekarang. Saudara, kalau kesetiaan kuasa Tuhan berdampak dalam hidup kita, kita nggak mungkin takut untuk bersaksi. Kita tidak mau mengkristenkan orang. Sampai hari ini papanya Ilu, mamanya Ilu nggak ke gereja, tetapi dia berdoa di dalam Tuhan. Karena jauh rumahnya dari gereja. Tapi hampir tiap malam Ilu telepon, kasih ayat, doakan firman dan lain sebagainya. Satu demi satu keluarganya bertobat. Saudara, waktu kita punya kasih setia Tuhan. Oh, udah habis waktu saya. 5 menit. Udah? Sekarang Mazmur 89 ayat 5. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang kudus. Ya Tuhan Allah semesta alam, ayat yang ke-89 ayat 8. Siapakah yang seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Saudara, pada waktu kita betul-betul menikmati perjumpaan kasih setia Tuhan, maka pemimpin pujian tadi Asya, Daniel, gak usah bilang, ayo angkat tangan, ayo bersorak, gak perlu. Kita langsung otomatis begitu dinaikkan pujian, tangan terangkat. Kalau bisa kaki juga terangkat gitu loh. Kenapa? Karena kita sudah menikmati keindahan Tuhan. Gak usah digompak-pompak. Begini saudara, begitu saudara. Enggak usah. Saudara, zaman dulu ada orang, ku mau menyanyi bersorak bagi dia. Itu bukan nyanyi, bukan bersorak. Nyanyi, ku mau menyanyi bersorak bagi dia. Nah, Pak, saya malu heboh. Nah, kenapa kamu malu? Karena engkau belum mengalami kasih Tuhan. Waktu engkau mengalami kasih Tuhan dalam dirimu, itu lupa, urat kemaluan udah putus. Yang ada adalah bagaimana caranya menyukakan hati Tuhan. Yang kelima sekarang, kesetiaan Tuhan menyediakan penghiburan dan kekuatan. Nabi Yeremia menuliskan sebuah kitab yang penuh dengan keluhan. Namanya kitab Ratapan. Nah, Nabi Yeremia adalah the weeping prophet. Dan di dalam ratapan itu Nabi Yeremia meratapi bukan nasibnya, tapi keadaan bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 16 sampai 17. Ia meremukkan gigi-gigiku dan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ini ratapan Yeremia. Pada waktu melihat keadaan bangsanya hancur, bangsanya seperti ditinggalkan Tuhan. Dia meratap seperti ini. Saudara mau meratapi keadaan hidupmu. Mungkin sekarang dalam keadaan susah, dalam keadaan diancam persoalan. Ratapilah, nangislah. Enggak salah di hadapan Tuhan. Tapi ikuti juga jejak Yeremia. Yeremia tidak berhenti di dalam ayat yang ke-18. Tapi ayat yang ke-19 dia berkata begini. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Sebab itu aku akan berharap. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi.
Besar setiamu Tuhan. Kesengsaraan saudara, penyakit saudara, rematik saya, sakit pinggang saya, pegal linu, bukan jaminan atau bukan bukti bahwa Tuhan tidak menjamah hidupmu. Keadaan ekonomi mungkin sedang tertekan, saldo bankmu sedang merah, bukan satu statement bahwa Tuhan tidak memberkatimu. Engkau diancam dalam keadaan rumah tanggamu mau berantakan. Anak-anakmu sedang off-road, bukan off-road naik motor bike, bukan off-road artinya sedang lari daripada jalan Tuhan. Bukan satu bukti bahwa Tuhan tidak memperhatikan engkau. Tekankan seperti Yeremia ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Saya minta pemain musik singa maju ke depan. Saya minta satu lagu yang khusus saya tulis di sini. Great is thy faithfulness. Mari kita renungkan bagaimana kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Saudara yang berkata, Om, Pak, kok nggak tahu? Keadaan saya betul-betul hancur. Betul saya tidak tahu. Tapi ada satu yang tahu, Tuhan tahu. Bawa kehancuranmu kepada Dia. Om, saya berdosa. Bawa dosamu kepada Dia. Om, saya sedang dalam keadaan begini. Bawa keadaanmu kepada Dia. Jangan berhenti sampai di sana. Tapi mari kita declare, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu setiap hari. Tuhan yang sudah mengorbankan anaknya, Yesus Kristus. Semua bukti kesetiaan Tuhan ada di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Mari kita berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever. Referennya, dengan sungguh-sungguh katakan, is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. Thou I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Baik kedua, summer and winter and springtime and harvest. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join in all nature in manifold ways.
pardon, pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessing all mine with 10,000 beside. Hallelujah, thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi diberikan rahmat-Mu. Segala yang ku perlukan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kami terima kasih setiamu. Kami terima seluruh firman-Mu. Kami terima seluruh anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Dan Kau sudah menjadikan satu paket yang kompak di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu dicurahkan, dan itulah bukti kesetiaan-Mu. Itulah bukti besarnya kasih dan rahmat-Mu yang tidak akan pernah lekang dengan waktu dan cuaca, yang tidak akan pernah luntur karena dosa dan karena musim berganti, tetapi Engkau setia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba mempersekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati, sehingga kesetiaan-Mu Tuhan betul-betul menjadi satu personal encounter buat kami. Hari ini Tuhan, kami dedikasikan hidup kami untuk mengalami kasih setia-Mu, karena kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Mu setiap pagi selalu baru. Layakan kami Tuhan untuk masuk dengan pribadi-Mu, untuk menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami mau melakukan perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk, nyanyikan lagu Indonesianya.